Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahayu dengan NIM 55522000106. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pasar efisien atau efficient securities market dalam buku Scott pada chapter 4. Pada buku tersebut, bagian pendahuluan disebutkan bahwa harga saham mencerminkan dengan tepat pengetahuan kolektif dan kemampuan pemrosesan info para investor. Kemudian ada implikasi efisiensi pasar sekuritas. Yang pertama, pasar hanya menghargai kandungan info, bukan bentuk pengungkapannya. Kemudian akuntansi berkompetisi dengan sumber info lain dan hanya akan bertahan hidup jika bisa relevan, andal, tepat waktu, efektif cost dibandingkan dengan sumber lain. Kemudian akuntansi harus bisa mengurangi asimetris info. Dan yang terakhir, anomali pasar tidak mesti meniadakan pasar sekuritas yang efisien. Kemudian ada makna efisien. Jika terdapat informasi gratis dalam kondisi ideal, maka semua investor akan memanfaatkannya dan nilai pasar perusahaan menyesuaikan untuk mencerminkan ekspektasi aliran kas revisian. Kemudian informasi tidak bersifat bebas atau dalam kondisi yang tidak ideal. Setiap investor harus melakukan estimasi subjektif sendiri-sendiri dalam melakukan penilaian terhadap profitabilitas, aliran kas, dan dividen perusahaan yang akan datang. Kemudian selanjutnya, estimasi-estimasi tersebut akan selalu mengalami revisi atau penyempurnaan apabila ditemukan informasi baru. Kemudian juga investor yang mempunyai informasi lebih biasanya akan bergerak lebih cepat setelah menerima informasi baru. Apabila mereka tidak bertindak sedemikian, maka investor akan mendahuluinya dan nilai pasar sekuritas akan segera mengalami penyesuaian dalam mengeliminasi manfaat informasi baru. Kemudian ada definisi pasar efisien semi kuat, yaitu suatu pasar di mana harga-harga sekuritas diperdagangkan di pasar tersebut, yang setiap waktu mencerminkan semua info yang diketahui oleh publik tentang sekuritas tersebut. Poin penting di sini, yang pertama, harga efisien dalam kaitannya dengan info yang tersedia bagi publik, tidak termasuk info yang hanya tersedia secara privat. Kemudian, efisiensi pasar adalah konsep yang relatif, yakni efisien hanya terdapat terhadap info publik, harga biasa saja keliru karena adanya informasi dari dalam. Kemudian yang terakhir, berinvestasi adalah permainan yang adil jika pasar efisien. Kemudian ada implikasi harga pasar sekuritas berfluktuasi secara acak sepanjang waktu. Di dalam pasar sekuritas efisien, harga-harga dengan cepat dan tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan harga pasar sekuritas yang terdapat di dalam pasar tersebut akan berfluktuasi secara random pada setiap saat. Efisiensi didefinisikan secara relatif terhadap sejumlah informasi. Artinya, jika kumpulan informasi yang tersedia tidak lengkap, sehingga dapat dikatakan terdapat adanya inside information atau informasi yang salah atau wrong, maka harga-harga sekuritas yang terjadi juga akan mengalami kesalahan. Sehingga efisiensi pasar tidak dapat memberikan jaminan bahwa harga sekuritas adalah akurat. Namun, investor individu mungkin memiliki keyakinan awal yang berbeda, sehingga mereka akan menginterpretasikan dengan cara yang berbeda terhadap informasi yang sama. Kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia secara publik dapat ditingkatkan melalui pelaporan yang cepat dan penuh. Kemudian di sini ada model CAPM. CAPM atau Capital Market Theory merupakan kelanjutan dari teori portofolio Markowitz, diversifikasi pada aset-aset beresiko. Dalam CAPM, investor juga diberikan pilihan investasi pada aset bebas resiko. CAPM juga merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko aset tersebut pada kondisi pasar seimbang. Kemudian juga model CAPM digunakan untuk melihat dengan sederhana bagaimana hubungan antara return dan risiko dalam dunia nyata yang kompleks. CAPM dilihat dari kemampuannya menjelaskan perilaku investor dalam menentukan aset optimal dan bukan dari kebenaran asumsi.
Dalam kondisi keseimbangan tersebut, maka tidak ada investor yang akan mendapatkan abnormal return karena alokasi aset yang efisien hanyalah portofolio pasar. Baik, selanjutnya capital market line atau CML. Garis yang menghubungkan return yang diharapkan dengan risiko dari portofolio pada kondisi pasar seimbang. Pilihan portofolio sepanjang garis RF strip M ditentukan oleh proporsi dana yang diinvestasikan ke dalam portofolio M dan RF. CML menggambarkan kemiringan seberapa besar tambahan risiko yang harus dihadapi untuk setiap tambahan return yang diharapkan. CML merupakan kombinasi aset berisiko dengan M sama dengan portofolio pasar dengan aset bebas risiko itu RF. Pilihan portofolio sepanjang garis RF strip M merupakan garis efisien yang ditentukan oleh proporsi dana yang diinvestasikan ke dalam portofolio M dan RF. Pada slope CML cenderung positif, investor bersifat risk averse. Slope CML bisa negatif jika RM kurang dari RF walaupun RM lebih dari 0. Penentuan tingkat return pada tingkat risiko berbeda. Tidak ada orang akan berinvestasi pada portofolio pasar M, dan yang terakhir, portofolio M merupakan portofolio model untuk menjawab perilaku investor. Kemudian ada security market line atau SML. Jika investor memilih portofolio selain M, maka kontribusi CAPM adalah untuk menilai apakah portofolio tersebut efisien atau tidak. Dilihat dari apakah risikonya sebanding dengan risiko portofolio pada M, kemiringan garis return, risiko yang sama. Risiko yang relevan untuk membandingkan risiko aset berisiko, individu ataupun portofolio non-M adalah covariance terhadap portofolio pasar atau COVI, M. Risiko dinilai seperti perhitungan portofolio Markowitz untuk portofolio pasar, returnnya akan konsisten. Kemudian ada anomali pasar modal efisien. Teori efisiensi pasar modal menyatakan bahwa harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Konsekuensinya yaitu apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama, maka keuntungan abnormal dapat terjadi. Dalam hal ini, investor tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal. Investor yang tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal disebut dengan anomali pasar modal efisien. Kemudian di sini ada beberapa teori prospek dari Kahneman dan Tversky. Yang pertama, investor akan risk averse berkaitan dengan keuntungan dan risk taking berkaitan dengan kerugian. Penilaian terpisah antara prospek keuntungan dan kerugian menunjukkan perilaku yang irasional. Kemudian yang kedua, apabila nilai investasi mulai meningkat, tingkat utilitas investor menurun dan investor berperilaku risk averse. Dalam menghadapi berita baik, investor memiliki profitabilitas rendah. Akan semakin banyak harga atau profitabilitas tinggi, harga akan semakin menurun karenanya investor merealisasi keuntungannya. Dalam hal ini, investor menghindari resiko. Kemudian, apabila nilai investasi mulai menurun, tingkat utilitas investor meningkat dan investor berperilaku risk taking. Dalam menghadapi berita buruk, investor menahan sekuritas dan tidak mau merealisasi kerugiannya, bahkan membeli lebih banyak saham yang menurun karena investor memiliki profitabilitas tinggi akan membaiknya sekuritas. Dalam hal ini, investor akan menambah risiko. Kemudian, implikasi pasar efisien terhadap laporan keuangan. Implikasi pasar modal efisien menurut Beaver, yang pertama, perubahan dari satu metode akuntansi ke yang lain, manajer tidak seharusnya perlu direpotkan dengan kebijakan akuntansi mana yang akan digunakan, kecuali kebijakan akuntansi tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas. Kemudian yang kedua, efisiensi securities market berjalan bersamaan dengan pengungkapan penuh. Perusahaan harus mengungkapkan informasi sebanyak mungkin. Jika manajemen memiliki info relevan dan bisa diungkapkan dengan biaya yang rendah, maka manajemen harus mengungkapkannya dengan segera.
Kemudian yang ketiga, perusahaan tidak perlu terlalu memperhatikan investor yang naif, atau sering disebut juga dengan investor yang price protected, pada waktu menentukan kebijakan dan format pengungkapannya. Kemudian yang keempat, pasar modal efisien tertarik pada informasi yang relevan dari berbagai sumber. Tidak hanya dari laporan keuangan itu merupakan salah satu sumber informasi bagi pasar modal. Kemudian yang terakhir, akuntan berkompetisi dengan penyedia info yang lain. Jika tidak menyediakan info yang bermanfaat dan efektif cost, maka kegunaan info akuntansi akan menurun. Kemudian ada asimetri informasi. Asimetri informasi seorang partisipan di pasar akan mengetahui suatu tentang sebuah aset yang diperdagangkan yang tidak diketahui oleh partisipasi lain. Dua jenis asimetri informasi itu, yang pertama ada adverse selection, yang kedua itu ada moral hazard. Dalam kondisi yang ideal, nilai pasar perusahaan sepenuhnya mencerminkan semua informasi, yaitu harga sama dengan nilai fundamental. Ketika kondisi tidak ideal, nilai pasar sepenuhnya mencerminkan semua informasi publik, jika pasar modal dalam kondisi efisien. Contoh dari asimetri informasi atau moral hazard yaitu pada kasus Akerlof pada tahun 1970 tentang pasar mobil bekas. Pasar mobil bekas tidak berjalan baik karena salah satu merek mobil yang diakui sebagai mobil bagus. Kasus ekstrim asimetri info bisa menghancurkan pasar. Contoh, membeli asuransi kemungkinan gagal bayar. Nasabah pura-pura sakit ketika dalam menyelesaikan pendidikan agar bisa mengklaim polis asuransi dan tidak jadi menamatkan pendidikannya. Kemudian contoh asimetri info dari adverse selection. Jika semua orang yang sakit berbondong-bondong mendaftar ke universitas dengan harapan akan bisa mendapatkan hak klaimnya, kondisi ini disebut dengan adverse selection atau pilihan yang berlawanan atau merugikan. Menjadi pilihan yang berlawanan atau merugikan karena orang yang kondisi kesehatannya berlawanan dengan kepentingan perusahaan memilih untuk membeli asuransi kesehatannya. Efeknya, perusahaan asuransi bisa tidak mau memberikan jaminan pada pasar asuransi. Kemudian terdapat PSAK yang berkaitan. Yang pertama ada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, kemudian PSAK 13 properti investasi, PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi, PSAK 53 pembayaran berbasis saham, dan PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. Terakhir ada jurnal yang berkaitan dengan judul Penerapan Model Garch Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity untuk menguji pasar modal efisien di Indonesia, studi pada harga penutupan atau closing price indeks saham LQ45 periode 2009 sampai 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada data harga penutupan harian saham indeks LQ45 terdapat unsur heteroskedasitas yang berarti bahwa varian residual dari data ini tidak konstan dan berubah-ubah dari suatu periode ke periode lain. Penerapan model Garch pada data harga penutupan harian atau closing price pada indeks LQ45 periode 2009 sampai 2011 menunjukkan bahwa return saham di Indonesia memiliki permasalahan time varying volatility, di mana volatilitas return saham pada periode sebelumnya mempengaruhi volatilitas return saham saat ini. Kemudian lanjutannya, harga saham dan nilai residual pada periode sebelumnya mempengaruhi harga saham pada periode saat ini. Pada harga saham indeks LQ45, harga pada periode 3 dan 4 hari sebelumnya adalah yang paling berpengaruh. Adanya pengaruh harga pada periode sebelumnya tersebut terhadap harga saat ini sangat kecil tingkat pengaruhnya, yaitu sebesar 2,8364%. Kemudian efisiensi pasar modal di Indonesia termasuk bentuk efisien yang lemah atau weak from efficiency, yang juga ditunjukkan oleh return saham yang mengalami volatilitas dan random walk. Dengan mengetahui bagaimana harga sekuritas
telah bergerak di masa lalu tidak dapat diterjemahkan ke dalam prediksi yang akurat tentang harga saham di masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.